Wajib pajak penghasilan pasal 21. Nama Linda Camelia, NIM 1122111426, kelas MA 22C09. Pengertian pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dasar hukum PPh pasal 21. Pengenaan PPh pasal 21 berdasarkan kepada peraturan pemerintah dari Direktorat Jenderal Pajak yang bernomor VER 32-PJ-2015 yang mengatur tentang pembebanan penghasilan kena pajak atas semua profesi yang dilakukannya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang pajak penghasilan yang harus dibebankan kepada setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan atas profesinya. Dasar hukum yang mengatur PPh pasal 21 ini pun diperkuat dengan adanya keputusan Menteri Keuangan nomor 101/PMK 010/2016 dan nomor 102/PMK 010/2016 yang mengatur dasar-dasar pengenaan hukum penghasilan yang wajib dipotong pajak. Dasar hukum PPh. Wajib pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama itu ada pegawai, yang kedua ada penerima uang pesangon, yang ketiga bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan jasa. 4. Anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima, mantan pegawai. 6. Peserta kegiatan. Bukan wajib pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan dari luar negeri. Yang kedua, pejabat yang ditunjuk oleh Kemenko mewakili organisasi internasional pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotong PPh pasal 21. Yang pertama, pemberi kerja. Yang kedua, bendahara dan pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun. Yang keempat, orang pribadi pembayar honorarium. Yang kelima, penyelenggara kegiatan. Dasar pengenaan PPh pasal 21. Dasar pengenaan PPh pasal 21 adalah dasar penghasilan yang digunakan untuk mengkalikan dengan tarif pajak penghasilan, dasar pengenaan, dan pemotong pajak penghasilan sebagai berikut. Bagi karyawan tetap dan penerima pensiun bulanan, penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh oleh karyawan tetap dikurangi dengan 1. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya yaitu Rp500 sebulan atau 6 juta setahun. Yang kedua, bagi pegawai yang sudah pensiun, penerima pensiun secara bulanan, biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya yaitu Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 setahun. 3. Iuran pensiun, tunjangan hari tua, tabungan hari tua yang terkait dengan gaji. Studi kasus. Budi, seorang pegawai dengan NPWP 0,2 sekian, bekerja pada PT Mutiara Jaya dengan memperoleh gaji sebesar 15 juta. Budi sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. PT Mutiara Jaya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan berupa premi jaminan kecelakaan kerja atau KK dan premi jaminan kematian atau JKM. Dibayar oleh pemberi kerja masing-masing 0,50% dan 50% dari gaji. PT Mutiara Jaya menanggung iuran
jaminan hari tua atau JHT setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Budi membayar iuran JHT sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Mutiara Jaya juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Mutiara Jaya membayar iuran untuk Budi ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 200.000 per bulan. Sedangkan Budi membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Berikut perhitungan PPh pasal 21 Budi. Pertama-tama kita cari penghasilan bruto meliputi gaji, tunjangan, dan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Yang pertama ada gaji sebesar 15 juta, kemudian ada premi kecelakaan kerja atau JKK yaitu 0,50% dikali 15 juta didapat 75.000. Premi jaminan kematian atau JKM yaitu 0,30% dikali 15 juta didapat 45.000. Nah, penghasilan brutonya dari ketiga tersebut ditambah yaitu didapat hasil 15.120.000. Kemudian ada pengurangan biaya jabatan 5% dikali 15.120.000 didapat 756.000. Kemudian ada iuran jaminan hari tua atau JHT sebesar 300.000. Kemudian iuran pensiun yaitu sebesar 100.000. Ditambah menghasilkan 1.156.000. Nah, dari penghasilan bruto dikurangi pengurangan biaya jabatan tersebut didapat penghasilan neto per bulan yaitu Rp13.960.000. Untuk penghasilan neto per tahun yaitu 12 dikali 13.964.000 didapat Rp167.568.000. Kemudian ada PTKP setahun, kemudian ada wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, sudah menikah 4.500.000, tanggungan yaitu 9 juta. Dari PTKP setahun itu ditambah menghasilkan 67 juta. Penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto per tahun dikurangi PTKP setahun yaitu mendapatkan hasil Rp100.568.000. PPh pasal 21 setahun yaitu 5% dikali 60 juta didapat 3 juta. 15% dikali 40 juta 68.000 didapat 6 juta 10.200. PPh terutang setahun yaitu sebesar 9 juta 10.200. PPh terutang sebulan yaitu 9 juta 10.200 dibagi 12 didapat 750 rupiah.